kenapa sih gelombang bunyi itu tidak bisa merambat di luar angkasa, sedangkan gelombang radio itu bisa merambat di luar angkasa? Keadaan tersebut itu menunjukkan bahwa gelombang itu bermacam-macam jenisnya dan karakteristiknya. Jadi, kalau kalian mau tahu, mari simak video kali ini. Tapi sebelum itu, kita bahas dulu nih, apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Berdasarkan medium untuk merambatnya, gelombang itu dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Nah, sesuai dengan judul buku ini, maka kita akan lebih mendalami apa sih itu gelombang mekanik. Jadi, gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium, benda padat, cair, dan gas untuk merambat. Contohnya adalah gelombang bunyi dan gelombang air. Oke, kita masuk ke karakteristik dalam gelombang mekanik atau jenis-jenis gelombang mekanik. Nah, yang pertama itu adalah gelombang transversal. Apa sih gelombang transversal itu? Nah, gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah perambatannya. Jadi contohnya seperti gelombang tali yang diusik. Yang gini dia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Catherine Laura Simatupang. Saya dari kelompok A2 Fisika. Jadi di sini saya akan menjelaskan jenis gelombang mekanik, yaitu gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarannya searah dengan arah rambatannya. Contohnya seperti gelombang pegas atau selingki. Pada gelombang longitudinal terdiri dari rapat dan regangan. Satu panjang gelombang atau lambda adalah jarak antara rapatan dengan rapatan yang berurutan, atau jarak antara pegangan dengan pegangan yang berurutan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atira Salsabila dari kelompok Fisika A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus gelombang mekanik. Yang pertama ada amplitudo, yaitu simpangan maksimum gelombang yang memiliki satuan meter. Yang kedua ada panjang gelombang, yaitu jarak antara dua puncak yang berdekatan atau jarak antara dua lembah yang berdekatan. Rumus mencari panjang gelombang yaitu lambda sama dengan V per F. Yang ketiga ada frekuensi gelombang, yaitu banyaknya gelombang yang bisa terbentuk setiap detik. Secara matematis, frekuensi dirumuskan sebagai F sama dengan M per T atau F sama dengan 1 per T. Selanjutnya ada rumus periode gelombang, yaitu T sama dengan T per N atau T sama dengan 1 per F. Yang terakhir terdapat rumus kecepatan rambat gelombang, yaitu V sama dengan lambda dibagi T atau V sama dengan lambda dikali F. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Pada permukaan sebuah danau terdapat dua buah gabus yang terpisah satu dengan yang lainnya sejauh 75 cm. Keduanya itu naik turun seiring permukaan air dengan frekuensi 2 getaran per detiknya. Bila salah satu gabus berada di puncak bukit gelombang, yang lainnya itu berada di dasar gelombang, sedangkan di antara kedua gabus tersebut ada satu bukit gelombang. Maka, tentukanlah cepat rambat gelombang pada permukaan danau tersebut. Nah, ini gambarnya, kira-kira ini gambarannya ya. Ada puncak gelombang sebagai P, ada dasar gelombang sebagai Q, dan ada satu bukit gelombang. Nah, kita masuk ke penyelesaiannya. Jarak PQ sama dengan 3/2 panjang gelombang. Tanda itu tuh sebagai panjang gelombang. Dan di situ ada jaraknya akan ada 75 cm. Sama dengan 3/2 panjang gelombang, maka panjang gelombangnya adalah 50 cm. Dari soalnya itu diperoleh F sama dengan 2 frekuensi gelombang, dan dengan menggunakan persamaan cepat rambat gelombang diperoleh V sama dengan panjang gelombang kali frekuensi gelombang. V sama dengan 50 cm dikali 2 frekuensi gelombangnya. V sama dengan 100 cm per second atau V sama dengan 1 meter per second. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal nomor 3. Yang ditanya adalah frekuensi getaran, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Pertama didapatkan bahwa periode sama dengan T per N. Jadi periode sama dengan 8/2, hasilnya adalah 4 second. Setelah mengetahui periode, kita dapat mencari frekuensi getaran menggunakan rumus F sama dengan 1 per T. Jadi F sama dengan 1/4 Hz atau 0,25 Hz.
Setelah itu kita bisa mencari panjang gelombang menggunakan rumus lambda sama dengan S per N. Jadi lambda sama dengan 16 per 2, hasilnya adalah 8 cm. Lalu kita dapat mencari cepat rambat gelombang menggunakan rumus V sama dengan frekuensi dikali lambda. Jadi V sama dengan 0,25 dikali 8, hasilnya adalah 2 meter per second.